Selamat siang Kak Putri, Kak Pandu, dan Kak Lisa. Nama saya Sabrina, biasa dipanggil Sasa aja. Dan sekarang hari ini akan presentasikan tentang Reservoir Air. Ya, jadi nama startupnya adalah Reservoir Air. Biasanya kalau presentasi depan bule ini harus disclaimer dulu karena mereka bingung airnya ini air udara atau air water gitu. Karena mereka nggak tahu ya, air itu di bahasa Indonesia adalah water. Jadi berdasarkan logonya juga dan warnanya, kita akan berbicara tentang air gitu. Berangkat dari keresahan bahwa di bumi ini air yang bisa dikonsumsi itu hanya sedikit gitu ya, dari semua air yang ada gitu hanya 1%, dan juga di Indonesia sendiri strugglingnya sama dua bencana yang ekstrim gitu. Ada kekeringannya iya, si banjirnya juga iya gitu. Dan menurut data sendiri di Indonesia itu lebih dari 70% gitu bencananya yang berhubungan dengan air gitu dibandingkan dengan bencana-bencana lain. Dan di 2022 sendiri gitu hampir lebih dari 4 juta orang yang efektif sama si disaster-disaster ini gitu. Reservoir ini kami adalah sebuah perusahaan yang fokus pada sustainable water management gitu, pengelolaan air secara berkelanjutan dan dengan dua main objektif gitu. Yang pertama untuk menyelesaikan si flood, si banjirnya, dan yang kedua juga untuk menangani si kekeringan yang ada di Indonesia. Dan salah satu inovasi pertama kami adalah di sini, kami ada salah satu produknya Powerblock gitu, ini contoh sampel. Dan Powerblock ini mempunyai feature bahwa dia bisa menginfiltrasikan air 100 kali lebih cepat daripada paving block biasa gitu. Jadi ini contoh juga jika Powerblock diimplementasi, ini salah satunya ada di masjid gitu. Kami juga biasanya mengimplementasi di parkiran, seperti itu. Dan ternyata banyak juga gitu, tidak hanya mengurangi genangan, tapi juga bisa merecharge groundwater, karena kita juga ada struggling di urban land subsidence begitu ya, ada penurunan muka air tanah. Itu juga bisa save up to 10% land use. Juga ini sedang kami teliti, ternyata ketika ada Powerblock, kita juga bisa mereduce temperatur yang ada di perkotaan gitu. Karena kan sekarang perkotaan semuanya pakai beton dan yang lain gitu. Ketika ada Powerblock diimplementasi secara masif dengan si porosnya itu, ternyata juga bisa mereduce si urban heat island. Lalu dari 2019 gitu kami sudah mengimplementasikan juga 13.000 square meter Powerblock, juga sumur resapan. Iya betul untuk produknya. Dan ini diimplementasikan di berbagai macam lokasi gitu, dari masjid, parkiran, juga di perkantoran gitu. Dan ya makanya kamu kontraktor? Iya, biasanya di subkonnya juga atau arsitek. Kebanyakan sih ya, kebanyakan kita partnershipnya dengan arsitek. Dan ini revenue yang sudah kami dapatkan juga. Lalu karena along the way dari 2019 kita juga mendapatkan feedback dari customers gitu, dan juga kami melihat si permasalahan airnya secara menyeluruh, ternyata Powerblock doang itu tidak cukup gitu. Jadi kita harus mengintegrasikan juga Powerblock dengan teknologi lain, misalkan sumur resapan, rainwater harvesting gitu. Jadi kita tidak hanya jualan produk, tapi juga menyediakan solusi gimana sih biar sebuah bangunan itu bisa mengurangi limpasan ke lingkungan, seperti itu. Dan jadinya di sini ada beberapa produk juga yang kami tawarkan seperti sumur resapan, lalu penampungan air hujan, lalu juga misalkan kebutuhannya adalah untuk memiliki air bersih gitu. Itu juga bisa kami treat terlebih dahulu. Jadi ada beberapa solusi yang memang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti contohnya di taman, itu di alun-alun, banyak juga di alun perkotaan. Tapi juga ada integrated water system yang mengimplementasi banyak teknologi ini, seperti di household atau juga di pabrik-pabrik seperti itu. Dan ini salah satu contoh gitu, di 2022 kemarin kita ada di project di satu kelurahan di Semarang gitu ya, di mana Semarang memang sangat rentan dengan banjir. Di sana kami mengintegrasikan Powerblock dengan teknologi-teknologi lain seperti sumur resapannya dan juga pengelolaan air hujannya. Dan di sini kami juga mengukur impact-nya begitu ya, jadi berapa runoff sih yang bisa kita kurangi dengan Powerblock ini, dengan sistem ini, dan berapa orang yang terimpact gitu dengan teknologi kami, seperti itu. Ini juga contoh-contoh yang akan kami implementasikan di tahun ini gitu ya, karena memang si integrated water system ini kami dapatkan hasil kontemplasi gitu dengan customer-customers juga dengan di internal kami. Contohnya ini di agriculture, ini juga di residential building gitu juga. Ini juga contohnya di rusun di Jakarta gitu yang sedang kami coba terapkan. Di tamannya ini kenapa sih nggak kita implementasi Powerblock gitu, lalu juga kita kumpulkan airnya, dan nanti juga mungkin ada potensi juga untuk bisnis model untuk si local people-nya, misalnya untuk laundry atau car wash gitu. Jadi
memang there's so many possibilities, dan berikut market strateginya, kami ada B2B, B2C, dan juga partner-partner. Untuk 2024 sendiri kami sudah mempunyai pipeline. Dan ya di 3 tahun ke belakang berikut si impact-nya, dan memang di 1 tahun ini kita Jadi ingin... kamu tuh jualannya ke arsitek atau kamu jualan ke kontraktor dong? Ya, yang beli mereka dong? Ya, yang beli dari mereka. Jadi mereka bilang, gue mau pakai ini deh. Iya, betul. Bisa bagus. Jadi sekarang masalahnya kamu harus bikin 1-2 highlight project lah. Betul. Kayak ini bagus gitu loh. Dan itu impact-nya gitu kan? Betul sekali. Dan ya ini juga kami di 1 tahun ini pengen ambis juga gitu ya, tidak hanya untuk Powerblock-nya, tapi pengen juga gimana sih kita bisa menciptakan sebuah sistem water management secara keseluruhan. Satu slide ke atas. Ini. Nah, jadi kamu pipeline ada 15.000 meter persegi Powerblock. Itu value-nya $400.000. Betul, ya. Itu programnya di berapa lokasi? Ini karena sekarang itu factory kami ada di daerah Jawa Barat. Jadi memang sekarang kami bisa mensuplainya itu di demand Jabodetabek dan Jawa Barat gitu. Walaupun sebenarnya banyak yang suka masuk ke kami di Bali. Pertanyaan balik. 15.979 itu berapa lokasi? Berapa lokasi? Sekitar kami project yang ada 2024 sekitar 5 big project gitu. Jadi per project se-M. Ya, kurang lebih gitu ya. Untungnya berapa persen? Marginnya 23% tadi. 25-30% di range seperti itu. 25-35. Tuh. Oke. Udah berapa pendanaan selama ini? Pendanaan kita dari grants udah mau raise sekitar 70.000 USD. Dari siapa grantnya? Dari grants kemarin terakhir itu dari Singapore International Foundation, terus kemarin juga dari Jepang gitu. Kebetulan kami salah satu mesin pertama yang kami gunakan di factory itu dari Jepang, dari Livenes namanya, mereka ya semacam startup ekosistem juga. Kok bisa bikin blog gini? Kebetulan hasil penelitian dari universitas di satu saya, dan di sini memang coba dikomersialisasikan gitu oleh si alumninya gitu waktu itu dari teknik fisika. Yang punya IP itu siapa? Si dosennya. Dosennya sekarang punya kamu universitas. Ya, mereka ada di salah satu si strukturnya di waktu itu sebenarnya ini dari startup Powerblock namanya gitu. Tapi karena kita ingin ke water management juga gitu, jadi memang merge gitu. Pertanyaan saya, itu yang punya IP siapa? Kamu punya dosen? Atau company kamu? Sebenarnya kami sudah kami waktu ini company. Ya, udah ada company, betul. Yang punya company kamu ya. Okay. Jadi produk kamu adalah itu. Iya, betul. Oke. Clear. Ya, untuk racing-nya kita sebenarnya pengen mengalokasikan nih sebagian besar untuk research and development, karena tadi ya kita pengen coba punya use case banyak tentang integrated water management ini, lalu juga OEM. Ini kita pengen nih karena kita cuma hanya di satu factory. Jadi gimana sih kita bisa punya banyak factory, jadi bisa memenuhi demand misalnya di Jawa bagian di Surabaya misalkan gitu. Jadi di Bali dan Lombok bisa terpenuhi juga. Lalu ada new Powerblock system dan juga partnership activity gitu within 2 years sebenarnya. Dan ini sebenarnya salah satu contoh kolaborasi juga ya. Jadi kami sama Ravelware yang tadi baru presentasi juga sedang menjajaki sebuah kolaborasi. Gimana sih kalau si Powerblock ini ada nih raw materials yang bisa diganti oleh grafin gitu. Sekarang lagi pengujian di lab gitu. Jadi dengan adanya grafin ini bisa juga untuk meningkatkan kekuatan si Powerblock, tapi juga mengurangi si beratnya seperti itu gitu. Jadi bisa reduce carbon footprint juga dalam keseluruhan pengirimannya. Dan ya ini tim kami ada Ilham sebagai CEO, saya sebagai CMO, ada COO-nya dan commissioner dan juga ekosistem gitu sebagai. Kamu apa? Saya CMO. Chief Marketing Officer. Ya, kebetulan kamu punya ini mana yang punya bikin programnya? Yang bikin Powerblock-nya siapa? Yang bikin Anissa. Powerblock-nya ini ya Anissa. Dia sudah menjadi commissioner nggak day to day gitu. Tapi masih ada. Dia yang dari teknik fisikanya. Powerblock. Iya. Boleh saya pegang ini? Boleh. Tapi ini agak berat memang satu ininya. Jadi lumayan. Kamu break even perlu berapa? Penasaran kan? Penasaran. Saya sebenarnya udah break even. Kamu raise berapa tadi? Udah 400.000. 70.000. 70.000 kamu omset bakal 4M tahun ini. $400.000. Iya, betul. Itu kamu perlu pendanaan berapa buat bikin $400.000 itu? 2024 ini ya sekitar 200.000K. 200K. Oke, lumayan. Sorry, tadi bahannya apa? Plastik botol? Iya, kalau ini inovasinya yang sedang sekarang jadi pakai plastik botol kamu bisa ubah jadi itu. Betul. Tambah PET sama grafin. Betul. What is grafin? Grafin itu yang tadi Ravelware yang baru presentasi tadi. Jadi memang lagi ada kolaborasi ini kebetulan juga gitu. Tapi easy to get grafin. Itu mungkin dari dia, limbahnya dia pakai grafin.
Sekarang lagi dalam di lab gitu untuk diuji. Sasa berarti core business-nya kan sekarang masih 4 block kan? Kedepannya apakah akan ada inovasi baru lagi atau memang fokusnya di 4 block tapi nanti dimacem-macemin gitu? Iya. Memang sekarang fokusnya di power block dan banyak research and development-nya banyak di power block-nya gitu. Karena memang tiap klien kebutuhannya berbeda. Tiba-tiba arsitek pengennya dia integrasinya dengan biopori gitu, berarti bentuknya harus seperti apa gitu. Jadi memang disesuaikan dan pengennya sih nanti sekalian si integrated water management-nya itu. Jadi tidak hanya power block tapi juga si sumur sapannya, lalu rainwater harvesting-nya. Sebenarnya menggunakan power block ini tuh udah biasa, maksudnya kayak demand-nya tuh seperti apa sih? Ya, demand-nya itu sebenarnya banyaknya memang dari kalangan yang sudah paham gitu ya. Kayak dia mempunyai taman terus pengen deh sekalian untuk konservasi air gitu, atau misalkan hotel-hotel yang sekarang menuju ke arah sustainable dan juga pengen conserve water seperti itu gitu. Dan sekarang juga kami lagi coba nih gimana kita bisa nge-reach si toko bangunan juga gitu biar ya kan mereka punya edukasi mereka juga ya. Jadi ini nih salah satu jenis paving block yang sekarang ada. Oke, tanya dong Sa. Boleh. Itu kan kalau conventional paving block kan harganya cuma 60 sampai 70 ribu per square meter ya. Kalau ini kan rata-rata harganya berapa? 100 ribu sampai 120 ribu? 150 ribu per meter persegi. Iya, jadi kira-kira kan boleh dibilang 40% lebih mahal. Betul, ya. Jadi keuntungannya apa nih? Kenapa mesti pindah gitu? Karena kan budgetnya nggak akan kecil gitu. Kan meledaknya lumayan banyak ya kalau segitu. Yang pertama memang untuk mengurangi genangan ya, karena ada banyak tempat yang memang mereka butuh fitur itu, misalkan parkiran, karena biasanya becek, atau taman yang biasanya didatangi oleh anak kecil gitu, dan juga sekolah, lapangan sekolah gitu tuh memang terbukti juga dari pas project kami banyaknya seperti itu, memang ada kebutuhan untuk pengurangan genangan itu gitu. Dan juga yang kedua mungkin kalau misalkan di project pemerintah dan lain-lain ini juga align dengan si water conservation gitu, karena kan nanti misalkan power block diintegrasikan dengan teknologi lain itu juga bisa meningkatkan konservasi air gitu yang menjadi target gitu. Oke, thank you. Terima kasih. Ntar gue mau kenalin ke tim gue. Lo harus pergi ya? Iya, tapi udah jelas, ini clear. Menurut gue nulisnya gampang, angkanya tinggi. Dan struktur presentasinya juga paling highest score in my place. Ya, ini terima kasih XYZ Ecosystem, XYZ Factor, bagus sekali acara hari ini. Saya bersama Kak Lisa sama Kak Putri, walaupun adik saya juga di sini. Kita bertiga nih sangat happy melihat antusiasme dan juga pemikiran-pemikiran baru di sektor-sektor yang sebelumnya mungkin bukan core expertise kita. Tapi yang paling penting adalah ada niat untuk membuat sesuatu yang berbeda. Dan kedua, ada memberikan positive impact di luar financial yang menurut saya bagus sekali pemikirannya. Jadi ini merupakan encouragement buat para entrepreneur muda bahwa bagaimana membuat bisnis dengan core fokus yang baik dan juga positive impact yang ada di luar financial return. Jadi terima kasih kepada Ecosystem dan XYZ membuat acara ini. Top!